Oke, selamat malam teman-teman, kita lanjutin lagi ya. Kali ini kita akan bahas mengenai future bot trading. Tadi kan kita udah bahas mengenai grid bot yang spot, ya kan. Itu lebih aman. Jadi untuk pemula daripada uang yang nganggur, kita bisa dapetin itu, dapetin profit dengan santai biar akun kita BTC-nya grow gitu. Bentar kalau BTC naik, itu kalian grow. Jadi itu untuk investasi jangka panjang untuk yang spot tadi. Nah, tentu kalian ingin profit cepet dong. Kalian mau alokasiin dana dong ke future, ya kan? Nah, sebelum kita mulai, ya kita akan seperti biasa, disclaimer. Konten ini hanya tujuan edukasi dan dokumentasi pribadi, bukan ajakan investasi, promosi platform, atau saran keuangan. Lakukan riset sendiri di YOR dan pastikan sesuai dengan regulasi negara masing-masing. Oke, nah sebelum kita mulai, untuk future konsepnya seperti apa, Min? Sama seperti di spot grid. Dapat ya, contoh. Ini contoh spot grid. Saya mau bikin range harganya adalah di sini dan di sini, di future. Otomatis harga lagi running di sini, berarti di sini sell semua pasang gridnya. Di sini buy semua pasang grid. Bedanya apa sih yang kalian sering pakai tuh future algoritmanya? Dia sistemnya begini. Kalau yang future, ketika dia turun dia buy terus, buy terus, buy. Kalian misalnya taking profitnya 10%, kalau di sini udah dapat 10% pun dia TP-TP-in, yang di sini udah dapat 10%, yang belum 10% dia lanjut nahan. Nah, kalau dia udah sampai atas, dia akan sell. Ini kan batas ini range-nya di sini sell grid-nya. Dia nge-sell. Sell. Ketika sampai 10%, katakanlah misalnya taking, karena setupnya 10% gitu ya. Dia akan TP juga 10%. Kelemahannya adalah ketika harga range keluar grid begini, harga keluar ke atas, ketika harga keluar ke atas, ini kalian floating minus, karena sell ini berhenti. Sell ini berhenti, nggak ada posisi lagi, sedangkan kalian masih ada sell di sini, nahan posisi. Jebret, floating kalian gede. Jadi untuk future ini kalian harus update tiap hari, nggak boleh gridnya sampai habis. Kecuali kalian udah pasang stop loss. Cuman pengalaman saya dari pengalaman bertahun-tahun, kalau kalian grid sistem ini, kalian mau pasang SL, itu hasilnya nggak bagus, agak zigzag dulu. Karena grid sistem. Boleh kalian pasang itu, cuman kalian settingnya TP-nya harus 1:2. Misalkan TP 200%, SL-nya 100%. Kalian harus buat seperti itu bisa kok. Cuman nanti portofolio kalian udah minus plus dulu ke goncang-goncang, kalian harus sabar. Jadi kayak one shoot gitu. Nah, kalau kalau konsepnya udah dapet, baru kita lanjut ke yang di sini, yang grid bot-nya. Ada pertanyaan dulu nggak, teman-teman? Halo? Lanjut. Lanjut ya. Tunggu. Nah, aku bahas settingnya ke ini aja, biar apa namanya? Biar streamnya semua kelihatan. Share screen by screen system. Oke, kelihatan ya semua ya. Nah, sekarang kita balik ke caranya gimana nih kalau untuk yang future, teman-teman. Ini aku siapin allow to speak ya. Nah, sebentar lagi kok. Jadi kalian mau ini allow to speak semuanya. Oh, kayaknya nggak bagus looping. Aku nggak pakai share screen-nya begini deh. Nah, sebentar aku ubah dulu. Looping loh. Nggak bagus. Udah, kalau gini kan nggak looping ya. Nah, kalian caranya mulai dari menu OKX, kalian pilih trade, kalian bisa pilih future. Masuk. Kita tunggu dia loading. Internet saya nge-lag, saudara-saudara. Sorry ya, internet aku lagi nggak bagus nih. Duh, network lagi. Oke, sorry, tadi internetnya nggak bagus, teman-teman. Nah, uh, kita lanjut. Ini kan kita udah masuk ke perpetual ya, teman-teman. Trade, future. Sekarang kita masuk di sini nih. Nah, cara DCA-nya gimana? Perbedaannya apa sih? Nah, sebenarnya sistemnya mirip-mirip. Kalian bisa pilih tools dulu.
tools. Nanti di tools kan ada trading bot nih, ada future grid, future DCA martingale, signal bot. Kalau untuk future DCA, saran saya jangan dah. Kalian tahu strateginya tadi. Makin bawah makin gede. Ini kalau MC bisa gede loh. Saran saya yang aman aja future grid kalian pilih. Oke. Nah, kalian seperti biasa, kalian bisa pakai sistem yang AI, atau pakai yang manual berdasarkan Bollinger Band. Kalau dari Bollinger Band kelihatan, kalian pasang gridnya nanti di sini nih, area sini dan area sini. Nah, tapi saya nggak mau pusingin segala macam nggak apa-apa, kalian bisa pakai AI. Nah, gridnya lebih pendek ya. Nah, kalau udah gitu kita kalian masuk ke manual adjust parameter di sini. Nah, dari sini kalian bisa siapin ruginya berapa. Katakan kalian siapin ini kan ada minimal 29,49. Berarti kita harus gitu minimal 50, lebihin 1. Biar bisa jalan, kan soalnya di atas minimal. Nah, kalau investment margin gimana nih Min? Seserah kamu mau leverage gede, leverage kanan. Karena sebenarnya nggak usah khawatir, mau leverage rata kanan itu pun, kalian udah kekunci di auto reverse margin. Jadi kalau misalkan MC pun, kenanya cuma $29. Kalau misalkan kalian takut nih, saran saya segala macam pakainya 10. Marginnya leverage 10 aja. Oke. Nah, auto reverse margin ini buat apa? Auto reverse margin ini jadi gini, kalian yang punya $29, dia nggak pakai semua. Dia cuma pakai 19,67 posisi untuk transaksi beli di sini. Sisanya ini buat tahanan margin, floating minus, biar kalian nggak kena SL. Jadi auto reserve margin ini saran saya diklik, dipakai. Oke. Nah, untuk yang advance setting sama dengan untuk spot. Jadi kalian kalau misalkan mau instan ketika harga masuk di sini dia langsung buy. Tapi kalau berdasarkan RSI atau apa, nanti dia ketika masuk grid sini dia belum tentu langsung beli. Langsung motong di harga 118 atau 330. Dia harus nunggu konfirmasi RSI Golden Cross dia baru open posisi. Nah, begitu pula dengan untuk price kita yang setting. Bagi trading view signal itu kalian bisa pakai bot, cuman harus ngedit dikit ya. Indikator di trading view dia entry berdasarkan indikator di trading view, tapi kalian harus edit dikit, kalian harus ngerti coding, ambil programnya. Cuman untuk pemula saran saya nggak usah pusing, instan aja udah cukup kok in out. Kalau RSI bisa, cuma kelemahannya nanti gridnya agak geser-geser dikit. Cuman it's not problem selama masih in range gitu. Nah, yang paling penting yang kedua adalah ada arithmetic dan geometrik seperti yang saya jelaskan yang tadi. Yang paling penting adalah kenapa saya pilih geometrik daripada aritmetik. Kalau aritmetik dia tuh pukul rata. Misalkan 29,50 nih, 19,67 dibagi segini semua posisi. Berapa posisi ini? Ada berapa grid? Ada 16 grid. Sama rata kena duitnya, kena duit yang dipakainya. Jadi 29,50 ini dibagi 16 entryan. Nah, saya nggak suka aritmetik, tapi terserah kalian ya. Saya lebih suka geometrik. Kalau geometrik, dia nggak. Udah dibagi 16, dia kalau misalkan buy ke bawah, dia makin gede dibelinya. Buy-nya makin gede, makin gede, makin gede. Misalkan di sini udah 0,1 USDT nih. Ketika dia turun lagi bawah, dia beli 0,2. Ketika bawah 0,3. Sampai habis kepake. Jadi saran saya geometrik. Nah, untuk take profit, kalian jangan lupa TPPNL-nya. Serah kalian. Tapi kalau saya nih, saran saya pribadi ya. Saran saya pribadi, jangan pasang TP persentasenya 10%, 20%. Nggak sebanding sama keuntungannya. Kebanyakan orang bot biar win rate-nya gede. Mereka mainnya begitu. Cuma nggak worth it. Kalau sekalinya TP-TP pendek-pendek, tapi sekalinya floating minus, itu drawdown-nya bisa gede-gede sekali. Rekomen saya ini teman-teman, minimal 100%. Jangan mau rugi. Resiko sebanding dengan keuntungan. Oke? Nah, kalau udah, stop loss terserah kalian kalau mau pasang. Kalau stop loss mau pasang, saran saya kalau emangnya ininya 100, ininya 50. RR 1/2 aja. 1/1,5 lah. 150, ini 75. Tapi kalau misalkan kalian ini kalau kena bot nggak usah pantau. Saya nggak mau pusing, langsung aja 200, 100 kalau ada pasang stop loss. Tapi portofolionya nggak langsung mulus-mulus naik dulu karena dia akan ada SLTP-nya. Oh 99,9. Nah, enaknya dia udah hitungin buat kita, kalau nggak bisa dia ada ngasih tahu. Udah warning gitu. Nah, kalau udah kalian tinggal create neutral. Kenapa neutral? Kalau neutral itu dia atas bawah ngikut. Create. Nah, baca lagi. Kalau oke baru confirm. Langsung execute jalan. Nah, kelemahannya ada satu nih sama dengan spot di grid. Dia nggak auto looping, nggak recurring ketika gridnya habis.
dia berhenti stop, itu bahaya. Saran saya kalau untuk pakai future nih, untuk yang ini, kalian pantau tiap hari, nggak boleh ada bolong. Ketika dia kasih warning di HP kalian atau di itu ada notifikasi ya. Ketika dia bunyi, langsung adjust gridnya. Nggak boleh sampai bolong, karena bolong ini akan menyebabkan floating minus. Nggak ada transaksi, floating minusnya gede, area yang bolong itu. Jadi kelemahannya kalian harus adjust grid ini. Saran saya tiap hari adjust grid. Nanti ada menunya adjust parameter. Di sini ntar kalau udah pasang bot, ntar ada adjust parameternya. Nggak usah khawatir ketika kalian lagi masih floating minus. Gridnya Pak aktifin aja sampai nanti posisi profit kalian bisa close all. Stop bot, close all. Yang karena yang paling penting atau kuncinya adalah kalian investment marginnya siap hilang dulu ini. Contoh, di BTC ini saya siap hilang 29,50. Jadi anggap 29,50 itu SL kita. Biar kita nggak kena mental psikologi. Gitu. Kalau udah tinggal create neutral. Selesai. Gitu. Ada pertanyaan nggak? Simple kan? Saya udah ngejelasin dengan cara gaya anak SD sederhana banget. Harusnya untuk orang awam semuanya bisa. Ada yang bertanya nggak? Halo? Injil mau tanya Injil. Hmm. Yang buat apa USDC ya, yang follow buat settingannya buatnya Minjil itu. Kan Nah, aku juga suara baru follow itu kan. nggak jelas gimana? Halo, tes. Ya, aku kan baru follow-nya memang baru 4 harian ya USDC. Terus sempat 2 harian kemarin kan dapat 3%-an lah sebelum yang akhirnya USDC pumping gila-gilaan waktu itu kan ya. Nah, itu akhirnya saat pumping kan kita kena minus banyak kan waktu itu ya. Kalau nggak salah kemarin sampai ke 40%-an lah. Tuh, terus kan Minjil kan bilang terserah mau di close, kalau nggak kuat nahan drawdownnya di close aja atau mau ditahan ya nggak apa-apa. Saya kira kan Minjil kan infonya kan setting lagi tuh botnya. Nah itu kita ikutan settingannya Minjil lagi atau kita harus setting manual lagi ya? Soalnya kan yang terakhir itu pas Minjil nge-share sudah recovery, sudah balik hijau, itu punya saya masih merah terus gitu. Itu terakhir tak lihat cuman masih merah itu sampai ke 11%-an. Apa itu harus setting manual lagi atau ya udah ngikutin settingannya Minjil atau gimana? Oke, aku nggak begitu kedengaran suara kamu ya. Kayak suara kamu sinyalnya nggak bagus gitu loh. Cuman saya Oh dapat iyalah. sih gambaran garis besar kayak putus-putus gitu loh, kayak sinyal 1-2 bar loh. Tapi aku dapat kok gambarannya kamu untuk sepintas umum ya. Kalau kalau kamu udah ikut copy trade, kalau kamu udah ikut copy nih, kamu nggak bisa itu ubah-ubah setting. Harusnya nanti yang si copier itu masternya dia yang ngubah harusnya ngikut. Cuma saya nggak tahu nih, lagi masih on the process kan, lagi disidik. Ada beberapa yang ketika update nggak ikut gitu. Nah, saran saya, ini tujuannya kenapa saya bikin itu settingannya sendiri, ajarin ke kalian, biar kalian bisa kontrol drawdown-nya. Karena kalau kayak gitu, drawdown kalian gede loh, minusnya gede loh. Karena buat saya, kalau settingnya benar, itu drawdown selalu rendah. Drawdown saya sendiri tuh nggak pernah gede. Kalau saya kan ada coba setting-setting ya. Cuman ada beberapa yang saya ketinggalan, saya tidur atau aktivitas, saya nggak ngelihat untuk update bot grid-nya gitu. Makanya kemarin saya udah sempat bilang kan, kelemahannya ini tuh kok bot serasa semi manual gitu, agak capek gitu. Cuma kalau kamu setting sendiri, kamu kalau kejar adjust botnya dengan ikutin cara saya nih yang tadi ikutin cara saya setting, untuk investment marginnya kamu reserve kamu klik auto research-nya, terus grid-nya ini segala macam, nggak boleh bolong ketinggalan, take profit-nya minimal 100%, itu drawdown kamu harusnya nggak gede. Dapat ya? Halo? Nah, kelemahannya kalau kamu ikut copy harga yang takutnya gini, harga udah running nih, yang create botnya dari sini, kamu kan ikut baru 2-3 hari telat kamu ikut. Nah, karena dia udah di sini, bisa aja kamu minus, dia udah profit. Tapi overall kalau kok masternya update terus gridnya cepat atau lambat harusnya profit. Cuman yang jadi masalah adalah drawdown harus gede, kecil atau enggak itu tergantung master settingannya. Dan jujur aja kalau untuk yang botnya USDC yang koin kami itu bukan aku yang setting, enggak. Jadi aku selalu manual. Kalau settingan aku buka contoh ya. Sekalian saya buka-bukaan contoh ini bot
Kok botnya hilang ya? Nah, ini buat uji coba saya. Ini saya kasih bukti kalau saya ketinggalan grid, saya nggak update settingan, itu bisa kena drawdown lumayan loh. Jadi kalian kalau pasang grid buat kalian harus ini. Nah, kayak gini nih. Ini settingan saya telat nih. Ini telat, nyebabin dia kena drawdown. Dapat ya. Cuma kalau misalkan jadi kan harus jago-jago hitung. Kalau dengan yang kalau kalian setting hitungan, ini drawdown-nya nggak akan gede-gede. Ini cuma kelihatan 22, tapi ini kecil kok, nggak gede. Oh. Ini pun gara-gara satu apa? Saya ketinggalan setting. Sama kayak gini. Ini kalau dia kuning, ada warning di HP, tapi saya nggak update grid saya. Nggak percaya? Kita buka. Display order line. Tuh, kelihatan nggak? Grid saya yang sel habis. Jadi ada cara-caranya. Saya kasih tahu rahasianya ke kalian. Di referral line segala macam tuh nggak ada. Bahkan buat detail settingan ini mereka nggak ngerti. Tapi saya ajarin kalian, maksudnya biar nggak ini gitu, nggak rugi loh gitu. Nah, ini grid nggak boleh habis. Ketika dia habis, rentan harga dari sini sampai sini ini nyebabin floating minus. Gitu. Nah, kalau kalian settingannya benar kayak punya saya, yang paling penting adalah range. Range-nya ini paling penting karena menentukan range ini kalian butuh seni, skill. Kalau saya sih nggak pakai AI ya, kalau nggak pakai AI, cuman kalau kalian bingung, kalian pakai, aduh salah pencet. Kalian mau pakai yang apa namanya feature grid, trading bot. Saya buka lagi di sini ya. Nah, kalian kalau mau pakai yang feature grid, kalian mau pakai feature DC amat tinggal feature grid. Kalian mau pakai yang ini ya monggo, nggak apa-apa. Tuh, dia settingin buat kalian. Tapi kalau saya nggak pernah mau pakai yang AI ini, saya ada hitungannya manual. Nah, saya nggak bisa kasih tahu rahasia bumbu dapurnya gitu, karena terikat kontrak sama klien kami juga, aku juga. Tapi intinya saya bisa kasih clue buat kalian orang yang bingung tarik gridnya. Kalian bisa pakai berbagai metode. Indikator di trading view kan banyak untuk nentuin rank tuh. Kalian bisa pakai average true rank, average daily rank, higher high, higher low, atau enggak pakai Bollinger Band ini juga bisa. Ya, Bollinger Band ini, tapi periodnya kalian bisa bikin 200 biar dapat range yang lebih gede, let's say. Oh, range-nya di sini deviatnya standar deviasi ini kamu naikin 4. Enggak 5, enggak 10 lah. Nah, confirm. Kelihatan ya? No. Range kalian pasangnya di sini sampai sini harganya. Kenapa saya pakai 200? Karena harga rata-rata period selama 200 perjalanan. Nah, jadi kalian bisa pasang range. Intinya nggak boleh pakai feeling gituin range-nya. Karena range ini menentukan nanti buat kalian settingnya bagus atau enggak hasilnya. Gitu. Ada pertanyaan nggak? Bingung nggak? Halo? Halo? Ayo open mic biar saya nggak ngomong sendiri. Ini banyak yang hadir loh. Tapi nggak ada yang open mic, Wai. Saya mantau Minju. Oh mantap ya, Wai. Mantap ya, Wai. Ini kan, Wai, easy to listening, easy to learning kan. Nggak, ini kan aku jelasin pakai bahasa yang sederhana banget kan. Nggak bikin jelimet Betul, betul, muter-muter gitu. betul. Cuman mungkin harus buat yang nggak terlalu ini, mungkin diulang-ulang kali ya biar paham Betul, gitu. betul. Tentu itu aku setuju, Wai. Termasuk saya. Saya kalau ada orang jelasin video kayak gini, ini pertama, yang penting saya nangkep konsepnya dulu. Tapi kalau mencet-mencetnya, itu kita harus coba praktek. Gitu kan, Wai, maksudnya, Wai. Biar Iya cepet betul. ini, Wai. Yang penting konsepnya udah dapet loh, fitur-fiturnya udah tahu kan ini, Wai, settingnya manualnya di mana, kenapa ini harus begini, kenapa ada atau auto invest tuh apa, atau auto reverse margin buat apa, buat pengaman, kenapa take profitnya gini, kenapa harus pilihnya bisa aritmatik, geometrik, udah tahu semua kan? Iya, iya Minju. Lagi Oke, dipahami juga dikit-dikit. oke, mantap sih, saya tinggal dipraktekin ya. Nah, Uh, betul. mm, uh, dari sini kalian udah dapet ya, aku kembali lagi. Kelemahannya bot grid ini adalah jangan trending kena. Kalau trending kena, pusing kalian. Tembus dari grid. Otomatis kalian harus update grid dulu. Kelemahan yang kedua adalah kalau tiba-tiba ada market pumping, candle boom ke atas begini. Ini meskipun alert, kita telat.
meskipun alert muncul, kita buru-buru karena market pumping hitungan detik. Ya kita mau nggak mau kita pasang gridnya telat di sini, harus adjust gridnya. Kita kena floating minusnya di sini, keseret antara sini, range sini sampai sini. Karena terlalu cepat atau dumping kebalikannya. Itu kelemahannya. Gitu. Jadi that's why kalau aku sih pribadi saya selalu pakai manual lebih kerasa untungnya, lebih aman. Saya cuma tinggal ini kok, istilahnya kasar kan, tinggal lihat sinyal, pasang TPSL, kelar, tinggal gitu. Paling gitu aja sih untuk video yang future ya. Ini recordnya aku stop dulu. Jadi sisanya kalau kalian mau tanya jawab juga nggak apa-apa gitu. Terima kasih yang udah hadir, yang udah ngelihat untuk yang pembahasan mengenai bot spot dan future dengan gaya bahasa anak SD. Cie. Oke, thank you ya.